itu bisa hidup saya tiba-tiba digambar-gambarin, dikasih lipstik sama anak, terus tiba-tiba saya dijadiin ya udah pokoknya kuda-kudaan, terus saya jadi teman Smackdown gitu ya. Luar biasa ya. Nah, dari jam 8 sampai jam 2 itu tuh mulai disetel kenceng tuh. Di sini yang ada otak doang dipakai. Ini otak dipakai doang. Pakai langsung ketemu Pak Menteri, ketemu teman-teman DPR. Itu kenceng semua tuh ya? Langsung kenceng-kenceng. Kalau di rumah action terus sama anak, TikTok-an, gerak-gerakan. Kalau ini mulut yang main. Ya kan? Sama pemikiran otak. Iya, makanya yang pakai ini doang nih, seleher gitu. Seleher gitu. Jadi segini doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bersama Mas Eka. Aku sama Poppy. Mas, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ya gini, udah hampir berapa bulan di rumah terus gitu loh. Ya Allah, sekarang lumayan bisa ke kantor. Iya, udah mulai ngaco lagi di rumah. Gue selalu ngeliat Instagram lo nyupirin bini lo. Iya, ya kan? bener. Terus nganterin belanja gitu ya. Lama-lama tuh bisa itu Eko Patrio bisa dipanggilnya bukan ayah sama anak-anak. Jadi apa? Bibi. Dan dia parah banget sih. Aduh, dia parah banget tau gak sih? Terus Mbak Fiona tuh yang dandan seadanya cuma mau ke toilet doang. Ke toilet. Iya kan udah mulai halu. Gue pikir nih kalau mereka berdua kelamaan di lockdown makin ngaco. Iya. Oh, masih ada tuh kita tuh bikin lagi sama keluarga. Pakai sal, pakai baju hangat, apa segala macam sekeluarga tuh. Terus tiba-tiba kemana? Ke toilet doang. Pokoknya ngaco banget dan kelihatan banget sih kompaknya. Makin kompak atau makin ambiar? Ya. Selalu bersama tuh. Nggak gini. Kita tuh apa aja sih selalu menikmati aja gitu. Artinya dalam kondisi lagi lockdown ya udah. Pokoknya kita mensyukuri semuanya. Artinya apa yang kita dapetin kita syukurin. Kumpul sama ada lockdown terus kita bisa kumpul lebih dekat lagi, lebih merekat banget sama keluarga gitu. Lebih banyak care-nya dan sebagainya ya. Mensyukuri semua mah udah ada hikmahnya gitu. Tapi emang Mas Eko juga sebenarnya seneng banget karena family man kan. Girl saya. Oh iya. Jadi sih dia enjoy aja gitu. Kalau misalnya yang lain, ya kan, stay at home gitu kan, yang pecicilan nih, itu gelisah Mas. Gelisah ya. Karena nggak bisa. Badan pegel-pegel apa. Banyak soal yang curhat gitu kan. Aduh mbak, gue udah gak tahan lagi deh ketemu mbak bini gue serba salah. Pokoknya ada aja salah ada gitu kan. Sama dia nggak bisa menghubungi yayangnya. Oh gitu. Dia agak bingung. Izinnya ke bolak-balik adalah ke supermarket. Oh, boleh dong minta nomor handphonenya, saya mau belajar sama dia gimana caranya. Nah kayak gitu. Oke, berarti COVID ini tidak membawa dampak apapun ya, buat secara psikologis ya. Iya, tapi kalau dampak secara meluas sih tentunya pasti. Kaitan dengan ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Nah miris nggak sih Mas melihat keadaan itu di Indonesia? Secara perekonomian ya? Gini, saya melihatnya gini ya, bukan hanya Indonesia aja, semua negara kaget tiba-tiba diterpa COVID ini gitu. Nggak ada persiapan apa-apa. Kita punya tahu, di Wuhan, Cina ada kasus virus gini, kasihan ya satu kota kena gitu. Tapi nggak belajar atau kita nggak menangkap efek dari itu gitu ya. Nggak respon cepat. Semua bukan negara Indonesia, negara yang semuanya Eropa, Amerika yang hebat-hebat. Kalau di filmnya canggih gitu ya, kalau ada virus, keren banget. Udah kayak orang bener gitu kan. Tiba-tiba totonya yang paling terjadi di Amerika. banyak di Amerika, di New York dan sebagainya. Nah di Indonesia juga demikian. Kaget shock dan sebagainya. Tapi alhamdulillah minusnya masih sekian. Mudah-mudahan sih cepat recovery gitu ya. Tapi kan vaksinnya baru ditemuin Mas. Iya, tapi lebih gini loh. Saya kata orang Indonesia susah diatur. Lebih susah diatur tuh orang asing. Maksudnya dalam hal ini negara-negara Eropa, Amerika segala macam. Lihat aja dalam kondisi udah di lockdown segala macam masih aja tuh bisa ke pantai apa sih. Kalau di kita kan benar-benar tunduk, nurut gitu ya. Tetap pakai masker dan sebagainya gitu. Jadi makanya juga tidak terlalu ini. Makanya perlu hati-hati juga buat masyarakat, takut yang gelombang keduanya yang problem. Itu ya. Walaupun akhirnya solusinya ada dengan adanya new normal ya Mas. Yaitu supaya perekonomian itu bisa bergerak membaik ya kan, dari 19 provinsi yang tadinya di bawah, perekonomian bergerak naik nih. Ya artinya
bukan tambah naik, artinya minusnya tuh kan kita minus semua nih, semua negara-negara minus. Singapura tetangga kita juga minusnya udah lebih tajam banget gitu ya. Kita minusnya cuma kan nggak sampai 5% gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba growth-nya lebih bagus gitu, lama-lama dia bisa nanti 0% gitu lah. Akhirnya bisa tumbuh. Nah, itu yang saya lihat kenapa begitu, karena bukan jago orang ekonominya, tetapi masyarakat Indonesianya sayang sama Indonesianya kalau saya lihat. Maksudnya gimana tuh? Iya, jadi artinya sayang tuh ya udah kalau misalnya kena PSBB kemarin kan gitu, akhirnya ya udah nurut pemerintah. Artinya tidak membandel gitu loh. Kalaupun membandel paling persekian persen orang, karena benar-benar lebih baik gua mati cari kerja, cari duit daripada gua mati di rumah kan, kata ada bahasa-bahasa kayak gitu. Ya sayang sekali gitu. Walaupun juga sempat marah ya Presiden ya. Oh iya. Saya baca ekspresinya Pak Presiden sempat marah sama menterinya karena tadi kan apakah uang belanjanya belum sampai ke masyarakat gitu loh. Iya. Dikasih contoh nih salah satu kementerian yang dikasih uang angka sekian baru dihabiskan baru sekian gitu. Jadi membuat harus ada teguran. Kemudian juga ada Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan juga pernah. Ibu Popi ini sering baca koran sama nonton TV karena nggak bisa kemana-mana gitu. Akhirnya sarapannya adalah TV dan koran saja. Jadinya sama Mbak Google itu dia. Akhirnya sekarang aku bertanya, apakah benar nih Mas Eko kan di bagian anggaran nih? Ya, jadi agak sedikit membahas ini nih. Apakah benar nih untuk beberapa kementerian, apakah mereka ini tidak worth it untuk menghabiskan anggaran itu, atau dayanya yang kurang? Kalau saya lihat gini ya, tadi semua kan kaget di semuanya nih, kaget gitu tiba-tiba terjadi diserang virus corona ini gitu ya. Nah, ada yang cepat bersikap, ada yang cepat bertindak, ada yang slow. Ya, slow itu harusnya lihat-lihat dulu deh. Padahal ini kan tidak bisa lihat-lihat dulu, harus action dan sebagainya. Nah, saya melihatnya seperti itu gitu. Jadi ada kementerian yang kerja ekstra gitu ya. Ada juga kementerian kerja tetapi semacam selalu pencitraan gitu. Ada yang kayak gitu juga. Nah, akan terlihat di sini gitu. Dalam Covid seperti ini apakah benar daya serapnya kan, daya serap anggaran tersebut gitu, apakah sesuai dengan yang diberikan kepada kementerian tersebut gitu. Ya kalau saya lihat sih dalam kondisi seperti ini harus extraordinary ya. Artinya 24 jam harus kerja kementerian gitu ya. Harus. Pokoknya sampai mati-matian untuk masyarakat Indonesia. Bahkan kalau bisa mati beneran. Ya jangan juga dong. Jangan dong. Mati beneran itu kan bahaya. Maksudnya mati beneran tuh artinya gini loh. Dia tuh harus punya pemikiran seperti ini. Sebelum masyarakatnya mati, lebih baik gua yang mati duluan. Kan pemimpin yang baik seperti kayak gitu. Jadi memang harus mungkin kalau Pak Presiden bilangnya adalah rasanya mana? Kok nggak ada rasa? Ini kok biasa-biasa aja. Nah, itu extraordinary tadi. Ya kan? Harus ada empati ya. Nah, gitu. Nah, Mas Eko pada saat ngelihat mereka memberikan report juga melakukan rasa itu nggak? Kamu bikin laporan yang beres dong. Saya nggak kasih anggarannya lagi loh. Ya, jadi gini, kemarin tuh teman-teman di anggaran termasuk di masing-masing komisi mindsetnya, di pemikirannya adalah yang pertama adalah ini buat permasalahan COVID. Pokoknya apapun bentuknya sekarang dikerain, nggak ada tuh yang namanya pembangunan infrastruktur, terusnya ibu kota yang baru tuh nanti bakalan turun cutting semuanya anggarannya, dan semua dikerahkan diarahkan untuk berkaitan dengan masalah COVID ini, termasuk juga kaitannya juga dengan masalah kena imbasnya dengan COVID ini kan, misalnya Garuda yang tiba-tiba terpuruk dan sebagainya karena penerbangannya semuanya jadi collab kan. Tapi kan ini kan kita bicaranya merah putih, jadi kita harus support juga, kita dukung juga Garuda tersebut, harus kasih anggaran, makanya diberikan anggaran sekian puluh triliun dan sebagainya gitu. Nah pada saat mereka ngelobi nih Mas, ekspresinya serius kah pada waktu itu si menteri-menteri itu datang? Ditanya, masa minta duit gini Pak, masa cengengesan ya? Kan serius, semua serius. Bahkan mereka welcome banget kalau mau diomelin sama anggota DPR dan sebagainya. Welcome. Iya, udah terserah lu, yang penting gua ada anggarannya deh, sampai begitu tuh kalau dianalogikan gitu ya. Terserah deh lu mau tonjokin gua, mau gebukin gua gitu.
Iya bener kementerian kalau saya lihat RD kita juga ada empati lah sama kementerian dan sebagainya, kita paham dan sebagainya gitu. Terserah deh lu mau tonjokin gua, gebukin gua, yang penting gua keluar duit deh buat nih. Bener kayak pandemi ini, COVID ini bisa bantu support gitu ya. Kalau misalnya Menteri Kesehatan ya udah buat ada APD buat terusnya yang supporting buat rumah sakit, supporting buat suster, dokter dan sebagainya gitu ya. Nah, kayak gitu. Termasuk juga bagaimana menyikapi seminimais mungkin tidak ada korban, penyembuhan terus harus kayak gitu. Terusnya juga misalnya Menteri Pendidikan harus nyikapin seperti apa gitu ya. Terserah deh di Netflix gue ditonjokin, digebukin, bodoh dah. Yang penting anak sekolah dulu gitu kan. Terus ya termasuk Menteri Pariwisata juga demikian gitu kan. Bodoh deh lu gebukin gue deh, emang begini adanya mau ngapain gitu. Iya kayak gitu kan pusing dan kita kan paham gitu. Tetapi dia yang orang yang mengerti di bidangnya dalam hal ini pariwisata, kesehatan dan sebagainya, ada dong formula khusus, strategi khusus untuk bagaimana supayanya tidak terjadi korban yang begitu bertambah gitu, tidak membuat selalu mempermudah masalah gitu ya. Kemungkinan plan A, plan B, plan C harus bagaimana kan gitu. Nah, itulah tugasnya DPR. Kan salah satu tugasnya adalah pengawasan. Jadi kita melihat pengawasan dia seperti apa. Tapi nggak galak-galak yang kemarin kan? Ya enggak lah. Saya apalagi gila loh, gue ekopatrio mana galak, pantes galak. Ada juga saya digalakin sama istri, iya. Berarti nggak galak kayak kemarin sampai disuruh keluar itu nggak apa kayak gitu ya? Yang mana? Ada deh pokoknya. Ya ada. Ya maksudnya gini ada, ya itu kan itu di komisi, ya itu komisi 7 gitu ya. Ada teman saya juga gitu. Ya gitu sebenarnya pada dasarnya. Itu emosi ya? Iya kan kepentingannya sama, pada dasarnya sama. Bagaimana memberikan yang terbaik untuk bangsa, untuk negara, untuk masyarakat Indonesia gitu ya. Cuma yang satu kan nggak semua 567 ya kan 575 anggota dewan itu semua otaknya sama dengan kita gitu. Jangan kan gitu, pendidikan juga berbeda, sosial ekonomi juga berbeda, dan juga taraf psikologisnya menghadapi orang juga berbeda satu sama lain gitu. Apalagi seorang ekopatrio yang udah dikenal komedi terus bapak itu nggak pantas masuk viral mas, kalau kayak gitu viral. Nah tapi sekarang gini, begitu serius menghadapi persoalan negara gitu kan, persoalan bangsa gitu kan, apalagi menghandle untuk masalah anggaran, begitu keluar dong dari DPR ya kan, apa yang terjadi ya kan, masuklah ke Facebook. Itu switchingnya ya pas masuk ke Facebooker seada-adanya dong ya kan, toyor-toyoran lah kalian, bercandaan yang nggak penting-penting dibecandain, tiba-tiba pakai apaan, itu gimana sih mas? Aplikasinya dikendorin. Itu kan orang yang jaim ya kan, anggota dewan tiba-tiba muncul dong di sebuah acara komedi, ya Allah. Iya jadi kalau dianalogikan tuh bukan gini ya, ada prosentasenya gitu ya. Kalau persentase ini sampai rumah gitu, misalnya sore sampai malam gitu ya, sore sampai pagi lah gitu. Sampai jam berapa tuh? Ya pokoknya dari jam 7 malam sampai ketemu jam 8 pagi. 8 pagi itu saya dedikasikan untuk keluarga. Jadi kalau udah sampai rumah tuh ya, saya tidak sebagai seorang anggota DPR, sebagai ketua DPW Pandekai Jakarta, tidak sebagai pengusaha, tidak juga sebagai politisi dan sebagai komedian dan entertainment. Diempaskan semua itu, akhirnya saya bercanda sama anak, ya udah apa yang terjadi itu bisa hidup saya tiba-tiba digambar-gambarin, dikasih lipstik sama anak, terus tiba-tiba saya dijadiin, ya udah pokoknya kuda-kudaan, terus saya jadi teman Smackdown gitu ya. Luar biasa ya. Sama Naila diapain? Sama Naila didandani, terus saya belajar nyanyi TikTokan gitu ya, gitu. Itu benar itu. Kemudian dari jam 8 pagi? Nah dari jam 8 pagi sampai jam 2 atau jam 3 sore gitu ya. Kalau nggak ada rapat-rapat penting itu biasanya jam 2 udah pulang gitu ya. Nah dari jam 8 sampai jam 2 itu tuh mulai disetel, kenceng tuh. Di sini yang ada otak doang dipakai. Ini otak dipakai doang.
pakai langsung ketemu Pak Menteri, ketemu teman-teman DPR. Itu kenceng semua tuh ya? Langsung kenceng-kenceng, langsung gitu. Terus tiba-tiba karena parlemen adalah parle artinya bicara, harus bicara terus. Kalau di rumah action terus sama anak TikTokan gerak-gerakan, kalau ini mulut yang main ya kan. Sama pemikiran otak. Iya, makanya yang pakai ini doang nih, seleher gitu. Leher gitu. Dia di segini doang. Kayak gini nih ya. Oke, baru setelah ini main hati gitu. Kira-kira ini perlunya diapain ya gitu. Apakah perlu ditegur atau tidak atau dikasih pengawasan. Iya. Udah gitu. Udah. Enggak bisa Pak. Enggak bisa. Ya Pak Eko gini. Ya udah. Itu dengan orang nge-begging tadi ya, terserah deh Pak mau diapain. Terserah deh Pak mau diapain ya kayak gitu ya. Ya, kadang-kadang juga kita bela, juga. Misalnya teman yang misalnya gitu ngotot, misalnya berkaitan dengan pengawasan tadi ngotot bla bla bla, terus bisa kita counter juga, nggak bisa gitu juga karena dari sisi ini gini. Ya udah, pokoknya artinya kita kepentingannya adalah untuk masyarakat, untuk bangsa kita. Udah tuh jam 3, udah selesai. Jam 3 mengarah ke studio, udah mulai tuh dari perjalanan dari anggota dari parlemen, DPR sampai ke studio tuh udah mulai dikender-kender sampai begini duduk. Masa sih dengan gerakan ini? Ya kagak dong, ini ibaratkan dibaratkan gitu langsung gitu ya kan. Udah tenang, ker gitu udah ketemu deh ya. Sama Ruben, sama Raffi, sama Saskia Gotik udah segala macam. Udah tuh dihilangkan, dihempaskan lagi tuh yang tadi ya, kepala tadi langsung udah bisa. Joget-joget. Orang tua gitu kayak gitu dicela-celain apa segala macam dinikmati ya kan. Udah. Itu sampai gitu. Udah sampai jam 7 kan, jam 8 ke keluarga lagi. Kalau misalnya ada waktu, kadang-kala ke kantor. Ke kantor udah mulai gayanya udah beda lagi. Di sini kan kayak misalnya ngeliding di sini kan. Ngeliding di sini ini lebih mengayomi. Udah nggak apa-apa, udah tenang, udah ya. Bisa ya kayak gitu. Terus how to manage, bagaimana memanage pikiran bisa switching anytime kayak gitu? Saya juga nggak tahu. Kok bisa gitu? Ya mungkin awalnya nggak bisa kali ya. Tetapi kan gini, saya tuh dari SMP kan udah bukan pinter, maksudnya. Kebetulan saya tinggal di perkampungan itu, makanya saya menjuluki diri saya itu anak kampung boy. Karena apa? Karena saya tinggal di kampung, itu jadi hidupnya heterogen banget. Paham ya heterogennya? Ketemu orang, bisa ketemu orang yang baik, yang tidak baik. Dia adalah preman, dia guru ngaji, dia pastor, semua di daerah saya. Bisa ngeblend. Iya, saya jadi bisa tahu gitu. Oh ini orang mau jahat, ini tidak jahat, ini orang baik, ini segala macam. Karena udah dididik seperti setiap hari gitu, akhirnya udah ngadepin orang nggak ada masalah segala macam gitu. Jadi udah bisa switching, udah bisa berada dimanapun. Iya benar. Jadi kalau misalnya taruh di mana ya udah langsung ngeblend aja, langsung kayak bener gitu. Kayak Superman gitu yang tiba-tiba ganti baju. Ganti. Oke, berarti kecil sebenarnya mau jadi apa sih? Apakah mau jadi apa? Karena banyak banget di profesinya. Waktu kecil. Nah ini juga berubah-berubah. Waktu SMP pengen jadi pilot. SD pilot. SMP pengen jadi TNI, pengen jadi ABRI. Kalau nggak jadi polisi SMP. SMA pengen jadi dokter. Kuliah jadi pelawak. Jadi pelawak, alhamdulillah, akhirnya tercover semua loh. Jadi tercover tuh yang dari SD, SMP, SMA, benar. Pilotnya di mana? Kan kalau saya ngelawak kan kadang-kadang berperan jadi pilot, berperan jadi ABRI, TNI, ya kan, berperan jadi dokter segala macam. Jadi ya udah ke cover semua. Nah itu kan dari proses dari pilot lah segala macam itu, dan kemudian sempat kuliah kan? Bukan sempat kuliah, emang kuliah. Kalau sempet tuh artinya cuma 2 hari gitu. ini sampai selesai kuliahnya. Iya kuliah sampai 2 loh saya kuliah. Benar sampai 2. Sampai 2. Saya pertama saya di UI. UI Universitas ISIP ya. Gue tepuk tangan. Terus ISIP yang di Lenteng Agung untuk kampus tercinta. Tapi jangan salah loh, senior saya itu orang-orang hebat, Iwan Fals, Andi Epnoya, Ingrid Kansil, banyak teman-teman gitu ya. Orang Dewi yang sekarang udah di Amerika jadi PR communication telekomunikasi. Kayak pakar komunikasi malah ada di sana ya. Nah terus udah selesai di sana, terus kuliah lagi di KJ. Jadi dari ISIP, tadi ya ingat loh ISIP ya, Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik, bukan Institut Ilmu Santet Ilmu Pelet ya, benar itu. Soalnya banyak yang plesetin. Ya, itu dari situ terus saya ke IKJ. Nah 2 kuliah di situ. Kuliah di situ. Selesai.
Ini di ISIP selesai, di KJ nggak selesai. Karena apa? Karena saya di situ udah mulai terganggu sama misalnya tiba-tiba, karena udah jadi artis banget tuh di KJ. Teman saya tuh Hanung tuh di situ ya, udah jadi saudara. Iya, jadi saudara segala macam. Nah, ya udah di sini udah selesai, di sini terganggu. Karena tiba-tiba udah mulai jadi produser, bikin program TV, terus saya udah mulai bawain acara kayak Kiss apa, terus saya ngegosip udah lama gitu. Itu langsung gelegar, sukses semuanya. Oke, nah kenapa akhirnya cita-citanya tadi udah kuliah, endingnya jadi pelawak? Buat saya hidup yang paling nikmat jadi komedian.